Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Al-Quran dan setan. Mari kita kembali melihat surah Al-A'raf ayat 200 sampai 206. Karena godaan setan pada tingkat ini adalah godaan setan pada tingkat orang-orang yang takwa. Jadi orang yang bertakwa itu juga mendapat cobaan, ya. Itu istilahnya nazrun, ya, nazrun. Mari kita baca, kita selesaikan beberapa ayat ini, karena orang takwa digoda syaitan tentu tidak dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena dia menduduki klasifikasi orang takwa. Jadi tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberinya ilmu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi setan itu datang, ya. Wa imma yanzaghannak minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Berlindunglah kepada Allah. Innahu was-sami'un 'alim. Jadi dia datang tuh dengan orang takwa itu berjarak, dia ngintip-ngintip aja, ya, ngintip. Dia mau dekat, ya, nggak bisa dekat, ya. Kalau dilanjutkan, ini kalau kita lanjutkan, kita biarkan. Innalladzina taqaw, sungguhnya orang yang takwa itu, idza massahum ta'ifun, jika didekati, ditempel, bisa nempel. Kalau kita diamkan dia nempel, ya. Masahum ta'if, menempel, mempengaruhi pikiran kita ini. Coba kita perhatikan, ya. Jadi orang takwa itu bisa melalui pikiran, ya. Nggak bisa dia melalui katakanlah tindakan, ya. Misalnya orang takwa itu berjalan, ketemu duit, ya, gitu kan, di jalan, tentu nggak bisa setan mempengaruhi, ambil saja uang itu, uang ketemu di jalan, tidak bisa, ya, tentu dipengaruhi pikirannya dulu, ya, itu. Karena kelasnya lain. Ta'ifun minasyaiton. Bayangin nih, to itu ada 6 harakat. Makanya saya selalu kemukakan bahwa kalau dibaca dalam 6 harakat itu penting gitu, ya. Tadzakkaru, maka ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu otomatis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mubsirun, lalu segera, ya, mereka melihat kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam tahap pikiran. Jadi kalau dia ketemu uang di jalan, ya, dia tidak akan bisa bertindak ngambil ini uang saya, ketemu di jalan atau diam-diam dia ambil, dia umumkan ini uang siapa. Ya, kemudian kalau tidak ada yang jawab, itu dimasuki pikiran, ini kesempatan nih, kata setan itu.
dia segera sadar, walaupun itu pikiran, ya, dia segera sadar apa yang merupakan kesalahan dia, gitu. Nah, sekarang saya merenungkan ayat 203 ini apa maksudnya, ya. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Gitu. Ini apa hubungannya? Ya, tidak mungkin tidak berterhubung kalau ayat itu diletakkan berdekatan. Cuman memerlukan pemikiran-pemikiran, ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum bil minal ghaib. Dan 202 rupanya. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-henti menyesatkan. Ya. Jadi setan itu juga mengadakan kerjasama. Tuh, ya. Di sini setan itu kerjasama dengan setan-setan lainnya, khususnya dalam hal ini, ya, kasus seperti ini itu setan yang manusia, ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghaib tsumma la yuqsirun. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Nih, pikiran jahat nih. Orang yang terhadap Quran punya pikiran, ya. Jadi kita harus sadar, kadang-kadang kita berpikir lain dari Al-Quran itu. Nanti kelihatan orang yang seolah-olah memisahkan, mulai memilih-milih ayat-ayat yang cocok, ayat-ayat yang sesuai. Itu termasuk muzabzab, ya, setengah kafir, setengah Islam. Wa idza lam ya'tihim bi ayah qalu law tabaitaha. Tidak buat sendiri. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Katakan, Muhammad, sesungguhnya hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhan kepadaku. Jadi itu merupakan sikap kita terhadap Al-Quran. Dicontohkan oleh Rasulullah, aku ikut saja apa yang diwahyukan Quran padaku, ya. Jadi saya mengikuti program dengan orang di luar Islam. Jadi cara mereka berpikir mengenai kitab suci, gitu ya. Kitab suci mereka, ya, dia banyak menggunakan akal, pikiran. Jadi kalau kita katakanlah mendapat pendapat dari kelompok A, maksudnya kelompok Nasrani yang beda-beda, ya, ada Advent, ada Pantekosta, ada, nanti kita ketemukan nanti pendapat dia berwarna-warni, bermodel-model, ya, gitu. Berbeda dengan orang Islam, ya. Itu jadi kita punya pegangan. Qul, kata-kata kul itu mengandung makna. Kalau kul dalam Al-Quran mengandung makna, itu diperintah kepada Nabi Muhammad SAW. Ajari, berikan pengertian, dalamkan. Nah, itu artinya, kalau harfiahnya katakan, tapi pengertian maknanya
harus berikan pengertian sedalam-dalamnya. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Ikut aja, gitu ya. Hadza basairu min rabbikum. Al-Quran ini bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, ya. Diberi penegasan oleh Allah. Hadza basairu min rabbikum. Al-Quran ini menjadi bukti-bukti dari Tuhanmu. Mudah-mudahan kita mampu ya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga melihat ayat-ayat Quran itu merupakan bukti, merupakan petunjuk, merupakan rahmat, ya. Mudah-mudahan kita sampai ke situ, ya. Hadza basairu min rabbikum. Penting artinya itu. Wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman, ya. Nah, baru masuk fa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastamir, dengar dengan seksama. Fastamir, dengar dengan seksama. Wa ansitu, dan diam, perhatikan. La'allakum turhamun. Itu yang saya sampaikan kemarin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, yang membuka hati kita. Sesuatu yang sulit kita pahami Al-Quran menjadi terang benderang, ya. Dipahamkan ke hati dengan mudah, dicerna dengan mudah, dilaksanakan dengan mudah. Karena Al-Quran itu, perintah-perintah Al-Quran itu 4 golongan, 4 kelompok. Kalau berpikir, kita disuruh berpikir, merenung saja. Itu pahalanya paling besar itu, ya. Kemudian hati kita diperintah juga. Kemudian ibadah-ibadah yang berkenaan dengan fisik kita dan ibadah-ibadah dengan materi. Itu 4 saja, ya. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Nah, ini mulai implementasinya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Wadhkur rabbika fi nafsik, dalam diri kita, supaya ingat tadarru'a wa khifah, dengan nunduk, dengan khusyuk, ya, dengan rendah hati dan takut. Waduh nal jahr, dan tidak keras. Minal qaul, berkata pada waktu pagi, dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Maksudnya waktu sholat itu, ya, kita sholat itu baca Qur'annya, bacaannya saja itu sedang saja, tidak terlalu keras, tidak terlalu halus, gitu ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati. Nah, ini berat ini. Makanya itu perintah itu kepada Rasulullah, ya, pada nafsika itu kepada Rasulullah. Tentu ini berat bagi kita. Ya, bercoba, ya, mudah-mudahan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu termasuk orang yang lengah. Wa ma takum minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbik, sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu. Kalau kita merasa Tuhan itu dekat, ya, mudah-mudahan kita terasa dekat, ya. La yastakhbiru, dia tidak akan merasa nyombong, ya, dalam mengabdi kepada Allah. An ibadatik wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan menyucikannya
dan hanya kepadanya mereka bersujud. Ini jalan pikiran ya, semulanya dari setan, dan kita dipersiapkan bagaimana menghadapi setan ya. Saya kira cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.